Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Loyalis Anies Baswedan, Kis Khalifa, kembali memberikan komentar menohoknya kepada PSSI terkait rumput Jakarta International Stadium. Dikatakan Kis, drama terkait polemik JIS terus berkepanjangan dari episode 1 ke episode selanjutnya. Yang paling norak adalah membawa tukang rumput dan wartawan ke JIS. Lalu ada pernyataan, salaman sama saya pasti dicoret. Niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Mantan komisaris Ancol itu menambahkan, pada akhirnya FIFA memutuskan cuma memperbaiki rumput dan tidak harus diganti. Lalu FIFA datang memberikan pendapat mereka, cuma perbaiki rumput tidak harus diganti. Mengutip pernyataan konsultan rumput FIFA, Kis menegaskan rumput JIS tidak diganti, hanya dijahit ulang. Rumput JIS hanya dilakukan perbaikan dengan di pitch stitching atau dijahit ulang. Hal ini setelah FIFA menunjuk konsultan Australia untuk memperbaiki bagian rumputnya. Pada saat Juve, Barca, Madrid mau datang ke Jakarta, pertandingan tanggal 4 Desember, tanggal 1 Desember mereka mau ke airport, tanggal 1 Desember itu kita dapat surat pembatalan. Baru di bulan Aprilnya terjadi Atletico dengan Barca. Jadi hal yang kayak gini untuk Anies itu memang selalu kita alami. Jadi saya katakan kembali, kalau lewat standar FIFA, JIS itu melampaui. Tapi kalau standar politik PSSI, JIS itu tidak masuk gitu. Sebelumnya, rumput JIS diputuskan hanya dilakukan perbaikan dengan di pitch stitching atau dijahit ulang. Hal ini dipastikan setelah FIFA menunjuk konsultan Australia untuk memperbaiki bagian rumputnya. FIFA saat ini telah menetapkan sebanyak 4 stadion di Indonesia yang akan digunakan venue Piala Dunia U17. Keempat stadion tersebut yaitu JIS Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dari total 4 stadion calon venue Piala Dunia U17 tersebut, 2 diantaranya mendapatkan catatan khusus dari FIFA yang dinilai belum memenuhi standar. Khusus untuk JIS diminta oleh FIFA untuk memperbaiki soal akses masuk stadion dan rumput lapangan. Sementara Stadion Jalak Harupat Bandung, FIFA menekankan soal tata ruang hijau di sekitar stadion tersebut. Stadion JIS bukan standar FIFA. Aduh, gue bacanya langsung astagfirullahaladzim. Ini semua orang tersinggung pasti. Iya. Menurut lu gimana? Apakah memang Stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya. Yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA tuh gimana gitu maksudnya? Ya. Dia tadi bilang masalah bis tidak bisa masuk ke dekat kamar Locker room. ganti locker room pemain. Itu menurut gue tidak menjadi satu isu yang sangat krusial ya, bis, karena bisnya itu masuk di dalam stadion, jadi tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas sudah sampai. Di luar negeri banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Anfield. Semua bro di Inggris banyak banget. Semuanya. Iya. Termasuk Stamford Bridge Stamford Bridge juga begitu. Pokoknya hampir semua lah. Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu. Terus masalah transportasi ke stadion. Stadion mana yang di Indonesia yang memiliki transportasi publik langsung ke stadion? GBK bro. GBK karena di tengah kota itu. Nah maksud gua hal-hal seperti itu jangan jadi dagelan. Dibilang tidak standar FIFA. Jadi standar FIFA itu yang mana? Tiba-tiba dipilih stadion untuk pertandingan match ini Pakansari, yang kemarin tadi banjir mulu. Terus kita bilang standar FIFA-nya yang mana? Kalau JIS udah pasti ada atap, nggak mungkin banjir. Hujan nggak mungkin. Nggak mungkin banjir. Tutup. Nah tutup kan, secara rumput juga lebih bagus, tribun juga lebih bagus. Mahal kali ya? Nggak mungkin mahal kali ya. Mahal banget. Persija yang kaya aja nggak kuat ya. Bukan sombong ya, bukan sombong. Lu pernah di sana kan? Aduh. Nah, lu lihat apakah nih, apalagi bro, lu udah ke stadion mana-mana kan Piala Dunia. Lu lihat, jujur ya, JIS apakah standar FIFA atau enggak? Di atas standar FIFA. Di atas standar FIFA. Desain atap Jakarta International Stadium dinilai turut mempengaruhi kesehatan rumput karena menghambat laju sinar matahari.
bakul rumput, yang juga mengklaim dirinya ahli agronomi. Kamal Mustaqim menyarankan agar stadion diganti lantaran terlalu menutupi lapangan. Hal itu diungkapkan Kamal saat meninjau kembali lapangan JIS bersama jurnalis senior Aiman Wicaksono. Menurutnya, rumput JIS kurang mendapatkan asupan sinar matahari. Ya sudah, ditambah matahari, dibuka. Kalau harus matahari, ya dibuka atapnya. Tapi kalau mau menambah UV, ya tambah UV-nya. Buka tutupnya lebih luas bisa kan? Ya diganti dong atap permanen stadion. Caranya dua. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa lebih luas masuk? Tutupnya lebih luas. Oke. Bisa aja kan? Ya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri nih. Iya boleh diganti dong. Iya. Dengan tutup. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Selama ini, pihak pengelola JIS mengakali hal itu dengan menggunakan alat ultraviolet buatan. Namun, upaya tersebut masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan rumput akan sinar matahari. Pasalnya, alat tersebut tidak bisa menyinari rumput secara bersamaan karena ukurannya yang tidak sama dengan lapangan JIS. Alat tersebut hanya bisa menutupi 1/12 lapangan. Alhasil, proses penyinaran pun harus dilakukan bergantian dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya. Per sisi lapangan hanya bisa disinari selama 5 jam. Sedangkan menurut Kamal, idealnya rumput lapangan harus terkena sinar selama 8 jam. Rumput natural dan juga sintetis, di mana komposisinya 95% natural. Kami memakai jenis Zoysia matrela, ini dari lokal ya, dari Boyolali. Ini kalau di sini kelihatan yang bentuknya agak gemuk ya, atau lebih tebal. Nah, ini rumput sintetisnya yang ujungnya kotak seperti ini ya. Ini jenis Limonta. Ini juga di beberapa stadion di dunia ini memakai jenis rumput sintetis yang sama seperti Santiago Bernabeu ya untuk Real Madrid. Beberapa stadion di ini nih kelihatan nih, iya kan? Nah, ujung-ujungnya kotak ini. Penggunaan alat tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan rumput. Menurut Kamal, rumput lapangan idealnya juga ditumbuhi rumput liar. Sementara pertumbuhan rumput liar di JIS sangat kurang. Alhasil, pemulihan rumput berjalan lambat karena tidak ada kompetisi antara rumput asli JIS dengan rumput liar. JIS memang memiliki atap buka tutup, namun ketika atapnya dibuka pun, cahaya matahari masih kesulitan menyentuh seluruh permukaan rumput. Itu adalah milik kita bersama, bahwa apapun kondisinya kita harus dukung dan perjuangkan. Karena pada akhirnya yang membuat kita nanti akan bangga itu ya, yang membuat kita bangga itu pada akhirnya adalah prestasi tim nasional kita dan sepak bola kita. Dan oleh karena itu kita juga harus memberikan sumbangsih yang lu mampu aja gitu. Mendukung, mengkritik, kemudian menonton sepak bola Indonesia. Legenda Persija Jakarta dan Timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, buka suara soal polemik pemilihan Jakarta International Stadium menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, BP atau Bambang Pamungkas mengkritik polemik yang menghinggapi stadion kebanggaan warga Jakarta itu. BP, sapaan akrab Bambang Pamungkas, mengkritik dengan sebuah opini di mana ia mengusulkan JIS untuk berganti nama menjadi Jakarta Independent Stadium. Mungkin kita perlu mengubah nama Jakarta International Stadium menjadi Jakarta Independent Stadium agar kita dapat memerdekakan stadion ini dari segala unsur yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat. Bahwa kerja keras seluruh pemain tim nasional itu tujuannya cuma satu, membahagiakan kalian semua, masyarakat Indonesia. Dan pemain juga butuh dibahagiakan. Dibahagiakan adalah dengan ditonton oleh supporter Indonesia. Iya, betul. Iya dong. Itu yang selalu gue tanamkan dalam diri gue ya, bahwa dia main di tim nasional itu membagikan masyarakat Indonesia. Itu sumbangsi kecil kita lah. Setiap orang tuh berperan untuk memberikan perkembangan yang positif buat bangsa inilah. Nah, kita sebagai pesepak bola ya lewat tim nasional. Bambang juga menekankan bahwa opininya merupakan sebuah pemikiran terkait situasi yang terjadi di JIS setelah dijadikan salah satu opsi venue Piala Dunia U17 2023. Ia mengatakan sedang mengambil posisi untuk berhadapan dengan siapapun. Meski demikian, ia juga tidak sedang ingin mendekat kepada siapapun. Apa yang ia sampaikan hanyalah apa yang ada di pikirannya. Apakah tulisan itu menyinggung atau sebaliknya menyenangkan siapapun? Sejujurnya ia tidak peduli. Kalau misalnya tidak pakai GBK pun sebetulnya alternatifnya masih banyak. Di situ hanya salah satu opsi ya. Nah, dan kalaupun JIS nanti dianggap tidak layak, saya nggak yakin dong dianggap nggak layak. Saya kok yakin tetap layak gitu ya. Oh gitu ya.
Iya, pertama catatan perbaikan mungkin hanya soal akses keluar masuknya gitu ya. Kalau soal parkir kayaknya nggak pusing-pusing amat FIFA juga, karena ini yang main ke-17. Beda kalau yang main itu Piala Dunia Senior. Memang akan datang itu ribuan pendukung Brasil katakanlah, ribuan pendukung Jerman, ribuan pendukung Inggris. Nggak akan itu. Sebagian besar menonton tuh dari kita sendiri atau mungkin negara-negara tetangga. Kalau Piala Dunia Senior tuh kan katakanlah dimainkan di Afrika Selatan, itu ribuan datang dari Brasil, ribuan datang dari Polandia, ribuan datang dari Jerman. Kalau 17 sih nggak gitu, beda. Ya, beda standar dengan U20 artinya ya? Iya betul, jadi nggak usah terlalu risau soal itu. Saya yakin FIFA juga paham bahwa ini bukan Piala Dunia Senior, ini U17. Jadi dalam hal menetapkan standar pun FIFA lebih fokus ke kelayakan kriteria lapangannya. Lihat kemarin Piala Dunia U20, lapangan kayak gitu aja dianggap layak sama FIFA. Sir, could we have any statement regarding the checking up for the World Cup? Dibatasin. A little statement maybe? No? Thank you. Perwakilan FIFA untuk Piala Dunia U17 2023 menginspeksi Jakarta International Stadium selama 3 jam lebih dengan penjagaan ketat. Gerbang Barajis yang merupakan pintu masuk VIP, pemain dan media dijaga ketat. Saat akan melintas, petugas hanya membolehkan pihak yang diizinkan untuk masuk ke lingkungan stadion. Sekitar pukul 8 pagi, iring-iringan mobil FIFA dan PSSI tiba di JIS. Awak media yang sudah menunggu sejak pukul setengah 8 pagi di gerbang barat hanya bisa melihat iringan mobil melenggang dengan lancar. Kawasan JIS yang biasanya bisa dipakai olahraga untuk sementara juga ditutup. Beberapa pesepeda yang ingin berolahraga di JIS lewat gerbang selatan terpaksa putar balik. Dijelaskan petugas, akses akan dibuka pada sore hari. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria mengatakan, inspeksi FIFA ini tidak terbuka untuk umum dan media. Ini dilakukan agar perwakilan FIFA bisa fokus melihat dan mencatat hal-hal yang perlu diperbaiki. Putusan PSSI, putusan FIFA, prospek lapangan ABC dan Madia. Betul jawabannya, dan satu personil PSSI mengatakan tidak boleh dibatasi. Nah, itu udah jadi berita. Tadi udah. Dan juga dari mana ya? Iya, dari tadi baca ngomong. Yuk, dia PSSI kan? Coba ini tadi baju hitam tadi. Oh iya. Ya aja. Tadi nggak bisa mas, mohon maaf. Kita dibatasin juga nggak bisa. Nah, udah itu jadi statement aja lah. Tepat pukul 12 siang, iring-iringan mobil FIFA dan PSSI meninggalkan JIS. Jika sesuai agenda, perwakilan FIFA ini akan makan siang dan selanjutnya menginspeksi lapangan ABC dan Stadion Madia di Senayan. JIS menjadi sorotan sebab dipilih PSSI sebagai salah satu stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. Inspeksi FIFA ini nantinya akan menentukan apakah JIS lolos verifikasi atau tidak untuk digunakan di Piala Dunia U17 2023. FIFA itu pasti yang paling awal diperiksa memang kondisi lapangan, venue-nya, tempat pertandingan digelar, rumputnya ya tepatnya. Karena ini kan arena yang sangat penting dalam sebuah pertandingan sepak bola. Yang kedua, FIFA juga akan mengecek akses keluar masuk di dalam stadion, keluar stadion, karena itu menyangkut keselamatan para penonton maupun pemain, pelatih, panitia dan sebagainya. Yang ketiga, FIFA juga akan melihat fasilitas yang ada, ruang ganti pemain, ruang ganti wasit, tempat media, akses media bekerja atau press room, kemudian juga tempat official yang lain bekerja, itu semua akan dicek oleh FIFA, termasuk kondisi tribun, apakah single seat atau tidak single seat. Lalu bagian yang paling akhir dicek oleh FIFA mungkin nanti adalah fasilitas penunjang, misalnya akses keluar dari area stadion menuju ke ruang publik, itu juga akan dicek oleh FIFA karena itu juga menyangkut keselamatan nyawa manusia. Jadi FIFA akan mengecek semuanya, tidak hanya rumput stadion, dan itu biasanya merupakan hal yang sudah dibuat listnya. FIFA akan mengeceknya, tinggal melakukan pengecekan berdasarkan checklist tersebut. Jadi saya pikir kita tidak bisa berfokus hanya soal rumput karena memang pemeriksaan stadion itu banyak sekali itemnya.
Dan itu akan menjadi menarik, kita menunggu bagaimana hasilnya pengecekan ini. PSSI terkesan bulat saat menjelaskan alasan FIFA bisa punya catatan soal kondisi JIS, padahal mereka belum datang ke Indonesia. Jakarta International Stadium menjadi calon venue Piala Dunia U17 2023 yang diminta FIFA direnovasi. Hal itu diungkapkan PSSI setelah menerima surat dari FIFA terkait pengajuan 6 venue Piala Dunia U17 2023. PSSI memang mengajukan 8 stadion ke FIFA, yang 6 diantaranya venue yang sedianya hendak dipakai Piala Dunia U20 2023 lalu. 2 stadion tambahannya adalah JIS dan Stadion Pakansari. Dari asesmen FIFA terhadap pengajuan 8 venue itu, JIS dinilai yang paling membutuhkan renovasi. Sorotan utama FIFA terkait JIS adalah masalah lapangan, yakni kondisi rumput, yang memang menjadi pembahasan belakangan ini. FIFA sendiri diagendakan baru datang ke Indonesia pada 28 Juli mendatang. Lantas, dari mana catatan soal JIS didapatkan? Erick Thohir mengatakan, sejak awal dirinya mengusulkan 8 stadion ke FIFA, yang 6 diantaranya untuk Piala Dunia U20, tapi juga menginginkan ada 2 stadion tambahan, supaya mempunyai banyak lapangan yang punya standar internasional dan FIFA. Kebetulan ada turnamennya, dari situ tentu FIFA mengecek bagaimana kondisi stadion. Mereka ada konsultan yang dikirim, jadi tidak usah polemik konsultan ini. Ada surat penunjukan dari FIFA. JIS menjadi satu-satunya venue yang diajukan PSSI dan mendapat perhatian serius dari Badan Sepak Bola Dunia itu. Stadion berkapasitas 82.000 penonton itu harus direnovasi jika mau dipilih menjadi venue Piala Dunia U17. Jika tidak mendapatkan perhatian serius, dikhawatirkan kekurangan JIS akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan saat menggelar pertandingan. Adapun kunjungan FIFA nanti akan mengecek mengenai kesiapan venue, kualitas lapangan, kesiapan tim servis, ya di situ ada akomodasi, tim manajemen dan lain-lain. Untuk khususnya renovasi daripada tentu lapangan baru yang kita usulkan seperti JIS. Di sini juga jangan nanti jadi polemik lagi ya. Nanti ini kita akan mensukseskan U17. Di sini jelas FIFA bilang salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya. Jadi memang mesti diganti. Ya, jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Di sini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi. Dari surat FIFA yang dikirimkan ke PSSI pada 20 Juli 2023, rumput JIS harus diganti. Catatan dari FIFA adalah JIS yang diprioritaskan, tidak ada stadion lain. Dari pantauan FIFA, catatannya memang ada. Contoh, di Stadion A harus ada perbaikan A, tapi memang khusus satunya FIFA menulis dengan black and white. Ada seperti ini, renovasi menyangkut akses semua. Terus kalau ditanya, apa karena Ratu Tisa, Waketum PSSI dan Erick Thohir melobi FIFA? Tidak, standar mereka tinggi dan punya sistem matang.